Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan teruskan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 4, subtema 2, tema 8, lingkungan sahabat kita. Pada materi ini, kita akan membahas tentang bagaimana menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Kemarin kita sudah mengetahui jenis-jenis usaha perorangan ya. Nah, hari ini kita akan bahas jenis-jenis usaha kelompok. Yang kedua, menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Bagaimana caranya? Kemudian yang terakhir, memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Yuk, simak saja presentasi berikut ini. Kita awali dengan muatan ilmu pengetahuan sosial KD 33 dan KD 43, menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik, sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya, yaitu ciri-ciri dari usaha kelompok. Nah, ini beberapa contoh usaha kelompok, yaitu yang pertama adalah badan usaha milik negara. Yang kedua, firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, inilah contoh-contoh usaha kelompok yang tidak dimiliki oleh satu orang, tapi lebih dari satu orang ya. Gitu. Nah, seperti misalnya badan usaha milik negara. Nah, ini tentunya milik negara ya. Negara. Ini apa kira-kira? Pertamina ya. Firma juga, persekutuan komanditer, juga perseroan terbatas. Nah, coba kalian cari di internet ya. Kira-kira apa sih pengertian dari perseroan terbatas itu atau PT? Berapa anggotanya? Bagaimana syarat-syaratnya? Yang kemudian yang kedua adalah persekutuan komanditer itu apa? Anggotanya bagaimana? Kemudian bagaimana pembagian keuntungannya? Begitupun firma ya. Apa tuh firma? Dari jumlah anggotanya maupun pembagian keuntungannya. Terus koperasi. Koperasi juga merupakan usaha kelompok ya. Silakan mencari di internet apa itu koperasi, bagaimana anggotanya, dan bagaimana mencari keuntungan dan kerugiannya ya. Kita teruskan muatan bahasa Indonesia KD 38 dan KD 48, menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, jadi pengertian dari menghimpun itu apa? Itu mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Itulah pengertian dari mengumpulkan. Nah, setelah terhimpun, setelah terkumpul, baru disajikan dalam bentuk peta pikiran.
Yang terakhir adalah muatan PPKN KD 33 dan KD 43 memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Itulah cara melestarikan adat istiadat, ya, sehingga agar tetap lestari, agar tetap kekal, ya, tidak dapat dimiliki oleh negara-negara lain, ya, atau mengakuinya, ya. Itulah cara melestarikan adat istiadat, ya. Tentunya tujuannya 3 ini, ya, jadi melindungi, menumbuhkan, dan memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Jadi tidak semerta-merta bahwa melestarikan adat itu tidak tujuannya, ya. Nah, kita di sini, ya. Kedua adat istiadat pada gambar di atas menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak hanya pada proses berjalannya upacara adat, namun juga sejak persiapan upacara yang melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan acara adat tersebut. Di kampung-kampung kita masih melihat, ya, kalau bikin rumah, semua warganya bergotong royong membantunya, ya. Ada yang membawakan genting, ada yang membawakan kayu-kayu, ya kan, sehingga rumah itu jadi, ya. Jadi bukan suatu hal yang tidak biasa, jadi suatu hal yang biasa, ya, bahwa gotong royong itu dilaksanakan di kampung-kampung atau di desa-desa. Nah, kira-kira di kota-kota masih ada nggak seperti itu, ya? Nah, silahkan bisa dilihat, ya, bagaimana situasi kegotong royongan di kota-kota, ya. Nah, pada gambar kedua ini yang warna merah itu kira-kira adat istiadat dari mana, ya? Apa namanya, ya? Kemudian yang di sebelah kanan juga itu ada upacara adat, ya, gitu. Kira-kira dari mana itu upacara adatnya? Nah, silakan cari informasinya, ya, bisa di internet atau di buku, ya. Kira-kira kedua gambar ini apa nama adat istiadatnya atau upacara adatnya? Seperti biasa, silakan informasi tadi kirim di Google Classroom. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.